Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rendra Antitami, Ketua Kelompok dari Bhinneka Tunggal Ika, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofran Ranjani Rumkoren, Wakil Ketua Kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dia Firdayul Farashad. Perkenalkan, nama saya Azrin Armezan. Perkenalkan, nama saya Sharon Delvikondi. Perkenalkan, nama saya Nahimaya Rasrai. Perkenalkan, nama saya Wafi Christian Perkins. Perkenalkan, nama saya Abu Yolanda Hababu. Perkenalkan, nama saya Alan Punadabo. Perkenalkan, nama saya Lina Dati Kamana. Perkenalkan, nama saya Sumul Trimadi. Perkenalkan, nama saya Samantha Lidiana. Perkenalkan, nama saya Fadila Perkosua. Perkenalkan, nama saya Kadensia Dinarimani dari Solo. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi secara individu. Perkenalkan, nama saya Samantha Deliana. Saya akan membawakan materi tentang tujuan umum pendidikan kewarganegaraan. Tujuan umumnya seperti membantu mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi, untuk mengetahui ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan, serta nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam masyarakat. Yang kedua, membantu mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratik, berkeadaban, atau kebebasan dan keberadaban, bertanggung jawab, serta menciptakan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azrin Armezan. Di sini saya akan membawakan materi tentang tujuan khusus pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari 4 tujuan khusus. Tujuan yang pertama adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman dasar tata cara kerja demokrasi dan lembaganya, misalnya lembaga swadaya masyarakat sebagai infrastrukturnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga suprastruktur, di mana tata cara kerja lembaga ini sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang rule of law dan HAM. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki keterampilan partisipatif yang akan memberdayakan untuk merespon dan memecahkan masalah dalam masyarakat yang demokratis. Agar mahasiswa mampu mengembangkan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga pendidikan masing-masing atau antar lembaga pendidikan, serta dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizan Wahuns. Saya akan membawakan materi mengenai visi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Ket/2006 adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna menghantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa merupakan generasi muda bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, adil, rasa kemanusiaan, dan rasa nasionalisme. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sharon Delvikondi. Saya akan mempresentasikan misi pendidikan kewarganegaraan. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menurut Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Ket/2006 adalah membantu mahasiswa menetapkan kepribadian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Berdasarkan visi dan misi, maka kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa adalah mampu berpikir rasional, bersikap dewasa, dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis sebagai warga negara
Sedangkan kompetensi lulusan dari pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab dari seseorang warga negara dalam berhubungan dengan tanggung jawab dari seorang warga negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Mayasrai. Di sini saya akan membawa materi tentang pendidikan kewarganegaraan di negara-negara lain di dunia. Yang pertama, Amerika Serikat dengan Civic atau Civic Education Studies. Yang kedua, Australia dengan nama Civics and Social. Yang ketiga, Jerman dengan nama Sakuntarnik. Yang keempat, New Zealand dengan nama Social Studies. Yang kelima, Inggris dengan nama Citizenship Education. Yang keenam, Timur Tengah dengan nama Kalimantul Muawatana atau Tarbiyatul Alwatiana. Yang ketujuh, Meksiko dengan nama Education Civics. Yang kedelapan, Afrika Selatan dengan nama Life Orientasi. Yang kesembilan, Singapura dengan nama Civics and Moral Education. Yang ke-10, Rusia dengan nama Object Providing. Yang ke-11, Jepang yang dikenal dengan terminologi Social Studies, Living Experience, dan Moral Education yang berorientasi pada pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan warga negara berkaitan dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang. Pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia ini memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, berkeadaban, memiliki rasa nasionalisme, dan siap melakukan bela negara. Sekian dan terima kasih. Ya baik, perkenalkan nama saya Samuel Primadi. Di sini saya akan membawakan materi saya yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pokok dasar dan hakikatnya, contoh dia yang menanamkan hakikat ajaran Kristen dalam hatiku. Kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya, contohnya pada hakikatnya mereka orang-orang baik. Pendidikan kewarganegaraan bersama dengan mata kuliah pendidikan agama dan bahasa Indonesia, termasuk ke dalam disiplin ilmu bersifat pengembangan kepribadian yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, perilaku, tindakan, dan disiplin kepada peserta didik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alan Penangkapan. Saya akan membawakan materi tentang 3 landasan pendidikan kewarganegaraan. Pertama, landasan ide yaitu Pancasila. Kedua, landasan konstitusional yang terdiri dari undang-undang, aturan, hukum, norma, dan substansi. Ketiga, landasan operasional. Halo, perkenalkan nama saya Putri Yolanda Babu. Saya akan mempresentasikan tentang objek material pendidikan kewarganegaraan. Objek material pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan negara. Objek formal pendidikan kewarganegaraan mencakup 2 segi, yaitu 1 segi hubungan antar warga negara dan negara, termasuk hubungan antar warga negara. 2. Segi pembelaan negara, komando pasukan cadangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fuliratul Masyru'ah. Di sini saya akan membawakan materi dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas, dalam pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Dana Ranjutami. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang pada hakikatnya menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, nasionalisme, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofran Nandiyah Korem. Saya akan membawakan materi tentang pengertian filsafat dan maksud filsafat Pancasila. Etimologis kata filsafat merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dan kata filos atau philein yang berarti kasih, sahabat, dicintai, dan kata sofia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Secara praktis, filsafat adalah alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam, berpikir sampai ke akar-akarnya dengan sungguh-sungguh tentang hakikat sesuatu. Filsafat juga mempunyai arti sebagai ilmu, yaitu ilmu yang mengkaji segala sesuatu dari sudut hakikat atau pokok dasar dan alasan. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merujuk pada pandangan filosofis yang mendasari dasar-dasar ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan terdiri dari 5 prinsip atau 5 dasar, yaitu pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati martabat dan hak asasi manusia serta menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia, mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia meskipun beragam dalam suku, agama, ras, dan budaya. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengedepankan sistem demokrasi, perwakilan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Filsafat Pancasila mencoba menjelaskan dan merumuskan dasar-dasar pemikiran, prinsip-prinsip, dan nilai yang mendasari Pancasila sebagai ideologi negara. Ini melibatkan refleksi dan analisis filosofis tentang asal-usul, makna, dan implikasi dari 5 prinsip tersebut dalam konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia. Filsafat Pancasila menjadi dasar pemahaman ideologis yang mendukung konstitusi dan pemerintahan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nurcekawana. Saya akan membawakan materi tentang epistemologi, aksiologi, dan etnologi. Etnologi merupakan ilmu yang memiliki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Secara umum, etnologis adalah apa yang dikaji atau apa objek kajian dari ilmu itu. Epistemologi merupakan cabang filsafat atau memiliki asal, syarat, susunan, metode, fasilitas, ilmu pengetahuan, sementara sosiologi merupakan teori nilai, yaitu sesuatu yang dijadikan diskusi atau yang baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Firdayulfa Arsyad akan membawakan materi cara berpikir filsafat secara radikal dan juga universal. Yang pertama, secara radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Radikal berasal dari bahasa Yunani yaitu radix yang berarti akar. Maksud dari berpikir sampai ke akar-akarnya adalah kita berpikir sampai pada hakikat, esensi, dan sampai pada substansi yang dipikirkan. Contohnya,
Jika kita memikirkan tentang kuda, maka kita perlu mempertanyakan hal-hal sampai ke substansi yang paling dalam melibatkan seluruh indrawi manusia. Seperti kuda termasuk hewan apa, seperti apa ciri-ciri kuda, beberapa kaki kuda, berapa kuku yang dimiliki masing-masing kaki kuda, apa guna kuku tersebut, dan mengapa kuku kuda berbeda dengan kuku binatang lainnya. Yang kedua, yaitu berpikir secara filsafat dengan universal atau umum. Universal yang dimaksudkan adalah berpikir secara umum atau berpikir tentang hal-hal serta suatu proses yang bersifat umum. Contohnya, jika kita memikirkan tentang alam semesta dalam lingkup galaksi Bima Sakti, maka yang dipikirkan bukan hanya saja satu planet bumi, akan tetapi berpikir secara umum yang dipikirkan adalah semua planet yang ada dalam galaksi Bima Sakti tersebut. Contohnya seperti meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clemencia Dina. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cara berpikir filsafat secara koheren. Koheren artinya berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah, berpikir dan tidak mengandung kontradiksi, atau dapat pula diartikan dengan berpikir secara runtut. Runtut artinya berpikir, runtut artinya berpikir filsafat harus berpikir dari awal hingga akhir. Tidak mengandung kontradiksi, artinya tidak mengandung tentangan antara dua hal yang dipikirkan. Karena dua hal tersebut tidak dapat sama-sama benar pada waktu yang sama dan dalam pengertian yang sama. Misalnya kita memikirkan tentang bumi itu bulat, si A mengatakan bumi itu bulat, sedangkan B mengatakan bumi itu datar. Entah siapa dari mereka yang benar. Yang jelas hanya ada dua kemungkinan dan tidak mungkin keduanya sama-sama benar, sehingga kemungkinan tidak akan dipertentangkan. Cara berpikir filsafat konseptual yang dimaksud di sini merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal proses-proses individual. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dadah. Secara